Selamat pagi semuanya. Sudah siap belajar? Jadi kita sudah masuk ke doa ya. Nah, ibu mau tahu dong hari ini apa kabar semuanya? Baik. Ya. Nah, sebelum kita belajar, ibu mau minta periksa dulu pola bangkunya apakah tempat duduk kalian sudah nyaman dan dulu sekitaran kalian masih ada sampah? Sudah bersih? Sudah pakai tadi ya? Sudah. Nah, ibu hari ini langsung absensi kalian ya. Ibu absensi dulu. Yang pertama, kalian ibu mau tahu bagaimana sih perasaan kalian hari ini? Apakah senang atau masih ada yang dingin karena tadi hujan? Atau ada yang cemberut? Ada yang cemberut? Nah, ya, harus semangat. Oke, anak. Yang pertama, absen 1, Pemangsani Putri. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang. Jessica Rinjaya? Senang. Galih Ananta? Satya? Renata? Veda? Masuk. Junika? Deandra? Erik? Yesi? Cira? Dea? Femi? Marta? Raffi? Edi? Semuanya sudah ya. Semuanya hari ini harus senang, nggak boleh ada yang cemberut, nggak ada yang nangis. Agar lebih semangat lagi, yuk kita tes yel-yelnya dulu. Kan udah waktunya ibu kasih yel-yel, masih nggak? Coba ya. Kelas 4. Oke anak, hari ini kita akan belajar tentang tempat suci agama Hindu. Apa tempat suci agama Hindu? Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang tempat suci agama Hindu, di mana pada pembelajaran hari ini kita mengambil topik tentang pengelompokan tempat suci. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu pengelompokan tentang tempat suci. Udah? Pengelompokan tempat suci, di mana nanti kita akan belajar ada beberapa bagian-bagian atau kelompok-kelompok yang di dalamnya terdapat beberapa pulau-pulau. Nah, sebelum itu kita main lunas dulu ya. Kita relax sebentar. Mari kita stop sejenak.
dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks, rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan, dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menepis saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Mari kita mulai. Ambil nafas. Hembuskan. Ulangi lagi, ambil nafas dalam. Hembuskan. Ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda perlahan. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Letakkan kedua tangan menyilang di depan dada. Telapak tangan silakan diletakkan di kedua pundak Anda. Perlahan berikan kekebalan di pundak kalian masing-masing. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk dirimu yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membangun
misalkan setiap bangun pagi, misalkan jelek itu sebentar sebelum kalian pagi-pagi, apakah kalian baru bangun langsung bangun kamar mandi? Harusnya kalau bisa akan lebih baik kalau kalian bangun pagi sebentar, ucapkan kepada diri kalian terima kasih hari ini sudah diberi kesehatan, bisa bangun pagi dengan sehat tanpa kurang satupun, dan ucapkan juga terima kasih kepada saudara empat kalian yang sering berulang apa-apa kalian harus bilang kepada saudara empat kalian. Karena kalian itu adalah orang yang menjaga, beliau yang menjaga kalian sama kalian tidur, kalian dimanapun, beliau yang menjaga dimanapun kalian berada. Di sini pun hari ini beliau akan tetap mengikuti kalian. Jadi berterima kasihlah juga kepada saudara-saudara. Ya? Oke. Kita lanjut belajar ya. Oke, hari ini anak-anak kita yang bilang tadi kita belajar tentang pengelompokan tempat suci. Nah, sebelum itu ibu mau ajak kalian mencermati ada video di depan. Ya? Ada video di depan, nanti kalian cermati apa sih isi dari video tersebut. Lihat ya. Videonya pendek sekali, tapi video tersebut menjelaskan apa yang akan kita bahas hari ini. Apa yang bisa membantu, apa yang kalian lihat, apa yang kalian pikirkan ketika kalian lihat video tersebut. Berapa ya? Luasnya Pura Besake. Benar ini Pura Besake videonya? Siapa yang pernah nampil ke Besake? Semua pernah nampil. Berapa ada pura di sana? Berapa kali kalian sembahyang di sana ya? Dua kali, 3, 4, banyak sekali. Berapa ada pura di sana? Bisa dihitung? Tidak. Nah, banyak sekali. Di Pura Besake adalah salah satu pura yang terbesar di Bali. Pura Besake itu pura terbesar di Bali, di mana Pura Besake itu terdapat beberapa kompleks pura. Sekarang kita akan belajar tentang pengelompokan pura sama seperti yang ada di Pura Besake. Kalau kalian pernah tampil ke Besake, sebelum tampil ke Besake, ada nggak pura yang kalian kunjungi dulu sebelum tampil ke ke Penataran? Ya. Ada. Pura apa namanya? Pedarman. Kalian tahu pedarmannya masing-masing? Tahu. Pedarman itu semua orang sama atau beda-beda ya? Beda-beda, tergantung dari golongan atau ras tertentu atau dari build-nya masing-masing. Jadi kita akan belajar dari selanjutnya. Oke, tadi kalian sudah melihat ada video Pura Besake. Nah, Pura Besake ini memiliki kompleks sama seperti yang akan kita bahas hari ini. Kita membahas tentang pengelompokan tempat suci, di mana tempat suci itu dikelompokkan menjadi 5 bagian besar. Yang pertama namanya Pura Kayangan Jaga. Yang kedua namanya Pura Kayangan. Yang ketiga Pura Kayangan Kidul. Nah, Kayangan Kidul ini pasti yang paling familiar kalian dengar ya. Kalian sudah sering atau bahkan di sekitaran kalian tempat-tempatnya itu. Dan yang keempat ada Pura Swagino. Ini yang jarang banyak diketahui orang. Terus yang terakhir ada Pura Kabuta.
Pernah dengar pura kawita? Enggak? Oke, udah kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ada pura kayangan jagat dan pura dang kayangan. Pura kayangan jagat dan pura dang kayangan yang nomor 2 tadi itu hampir mirip. Kenapa dibilang mirip? Karena pura kayangan jagat dan pura dang kayangan ini adalah pura yang bisa dipuja atau orang-orang pada umumnya, orang-orang umum itu boleh bersembahyang di pura tersebut. Pura dang kayangan dan kayangan jagat itu semua orang, semua umat Hindu boleh sembahyang di pura tersebut. Contoh, apa contoh pura kayangan jagat? Kalau ibu bilang pengertiannya seperti itu, apa contohnya? Pura apa yang boleh disembahyangin oleh semua orang, semua umat Hindu? Apa contohnya? Pura Besakeh, betul yang tadi. Lagi? Pura apa lagi? Yang boleh disembayangin oleh semua orang atau dipuja oleh semua orang. Berapa lagi? Kalau pura, pernah dengar pura Lempuyang? Nah, bolehkah semua orang ke sana? Apa orang-orang tertentu aja boleh ke sana? Semua orang. Itu termasuk pura apa dia? Kayangan jagat. Dan kayangan juga seperti itu adalah pura yang boleh dipuja atau disembahyang oleh semua umat Hindu. Nah, di mana di pura dang kayangan ini juga berkaitan dengan perjalanan suci dari Dangyang di Gendro. Makanya ada namanya dang kayangan, ada namanya Dangyang Nirate, ada kata dang. Itu adalah beliau atau resi ini adalah orang yang berjasa membantu perkembangan dari agama-agama Hindu. Dan berikut ini adalah contoh-contoh puranya. Ada banyak pura di Bali, tetapi ada 9 pura yang dimasukkan dalam daftar nama-nama pura kayangan jagat dan dang kayangan. Dan akan ada di sini 9 nama pura. Dan 9 nama pura itu memiliki arah mata anginnya masing-masing. Itu buat gambar ini kelihatan nggak? Kalau ibu taruh utara di sini, berarti di sini apa ya? Timur laut. Terus di sini ada timur. Setelah itu di sini ada setelah itu di sini ada barat. Satu lagi. Tengah. Udah? Oke. Di daftar yang ada di slide, di sini ada 9. Nah, di sini juga ada 9 arah mata angin. Ke-9 arah mata angin ini dia memiliki pura-puranya tersendiri. Sama seperti yang sudah Ibu jelaskan tentang Dewata Namasangka. Masih ingat? Ada 9 dewa yang berada di setiap arah mata angin. Ada 9 dewa. Terus 9 dewa itu memiliki stananya. Stana itu artinya tempat sucinya. Dan stananya ada ke-9 ini. Nah, kita masukkan di sini sekarang. Mulai dari timur laut. Timur laut itu ada Pura Besakeh. Setelah itu di timur kita ketemu Pura Puncak Lempuyang. Di mana tempatnya Lempuyang ya? Lempuyang Lumpur. Setelah itu kita lanjut ke
Di barat daya. Apa? Uluwatu. Siapa nama dewanya? Kalau Uluwatu nama dewanya Dewa Rudra. Setelah itu ada di barat. Barat itu pura apa namanya? Batu Karu. Ya, Batu Karu. Tempatnya di Tabanan. Setelah itu Pura Puncak Mangun. Itu barat. Ada Pura Batu. Nah, ini yang biasanya berkaitan dengan Besakeh. Tengah-tengah ada Sering Jagat. Tengah-tengahnya Bali, di mana tempatnya? Gianyar. Ini Gianyar. Tengah-tengah. Ya. Ada 9 penjuru. 9 penjuru itu memiliki dia arah mata anginnya. Setelah itu memiliki dewanya. Memiliki tempat-tempat sucinya. Udah? Nah, setelah itu kita masuk ke pura selanjutnya. Pura Kayangan 3. Kalau Kayangan 3 ini nggak perlu lagi Ibu jelaskan panjang lebar, pasti sudah pernah dengar. Sudah? Apa aja yang termasuk Kayangan 3 ya? Pura Desa lagi. Pura Dalam. Ketiga ini memiliki juga nama dewanya. Kalau tadi kan ada Ibu buatin daftar karena banyak. Nah, sekarang kalau di Kayangan 3 sepertinya sudah bisa dong menyebutkan kalau Pura Desa. Siapa yang bersana di Pura Desa? Dewa Brahma. Warnanya merah. Kalau Pura Pusat, Dewa Wisnu. Warnanya warnanya hitam. Ya, Pura Desa Brahma merah. Pura Pusat Wisnu hitam. Pura Dalam Istana Dewa Siwa. Warnanya panca-warna. Ya. Di mana letaknya Pura Kayangan 3 itu ya? Di desa, di desa-desa setempat. Kalau di sini ada pura desanya? Ada, pasti ada. Karena setiap desa adat memiliki pura desa, dan pura dalamnya masing-masing. Yaitu kaitan dengan kehidupan, pemelihara, dan juga kematian. Dan setelah itu kita lanjut ke Pura Swagina. Pura Swagina itu pura yang dipuja oleh orang-orang yang berkepentingan yang sama. Pura Swagina ini sama seperti namanya, Swagina. Swagina itu artinya pekerjaan. Contoh, orang yang bekerja di sawah namanya petani. Petani, dia memiliki pura yang disusun oleh sesama petani saja. Contoh, petani di Samu misalnya, dia memiliki satu pura yang dipuja oleh sesama petani di daerah sana, di daerah Samu itu namanya Pura Subah. Ya, Pura Subah. Terus contoh lagi yang kedua, kalau ada pedagang, sesama pedagang itu ada pura yang dipuja, biasanya tempatnya di dekat pasar. Namanya Pura Melanting. Satu lagi, seperti yang di slide. Contoh yang di slide. Ini namanya gambar Pura Segara. Kalau dilihat dari namanya, berarti tempatnya di mana itu? Di laut. Berarti dipuja oleh nelayan. Kan petani nelayan yang tempatnya di laut. Dan itu Pura Swagina. Terakhir, ini ada Pura Kawitan. Pura Kawitan berasal dari kata wit. Wit itu artinya asal mula. Asal mula kalian
di rumah. Ya, berarti sempat bertanya sama orang tuanya, ada nggak namanya sanggar pemulang atau yang dulu? Ada. Nah, di sanalah gini kautan, namanya kautan wit atau asal mula. Ketika ada anak yang baru lahir dan juga orang meninggal, itu biasanya ada upacara di orang dulunya itu, di apa namanya, pelinggih yang dulunya itu. Di sanalah yang dimaksud kautan terkecil, itu di sanggar masing-masing. Setelah itu naik lagi beberapa tingkat, ada pura pantri, ada pura ibu. Setelah itu lebih besar lagi, ada pura kawitan. Paling tinggi yang ada di Besakeh, apa namanya, pura keluarga, kan keluarga. Pura yang dipuja oleh sesama wit atau bangsa yang sama, atau ras yang sama, golongan yang sama, yang ada di Besakeh. Yang tadi kalian sebutkan namanya apa? Ya, Pedharma. Namanya Pedharma itu termasuk dari pura kawitan. Jadi tidak semua orang bisa sembahyang di pura kawitan tersebut. Contoh, misalnya Gonganta. Gonganta, pedharmanya kalau di Besakeh apa? Tahu? Nggak? Oke. Kalau contoh ibu contoh di pedharma di Besakeh namanya Arya Kandurukan. Orang lain yang tidak apa namanya berpedharma di sana boleh sembahyang di sana. Sembahyang sesuai dengan pedharmanya masing-masing. Jadi tidak semua orang bisa sembahyang di sana. Berbeda dengan Kahyangan Jagat dan Kahyangan Tiga dan Pura dan Kahyangan tadi. Semua orang bisa sembahyang di. Sampai sana paham? Ada yang ditanyakan? Ya. Oke. Bisa Ibu lanjut? Bisa. Sekarang kita masuk ke KPD. Ya. Ibu mau kasih kalian KPD tentang pengelompokan pura. Tetapi masih ingat kelompoknya? Kelompok agama. Ya. Nanti kalian duduk sesuai kelompok. Ketua kelompok silakan Ibu buatkan kalian spin. Spin ini kita gunakan untuk menentukan pura-pura yang akan kalian dapatkan. Kita pakai pura Besakeh. Setelah itu pura Melanting ya, Melanting. Setelah itu pura Desa. Satu lagi pura Tanah Lot ya, tambahkan lagi satu ya. Ya, sudah ada empat pura yang dibuat. Keempat ini kita spin sesuai kelompok. Dan kelompok satu kita pilih dulu. Kelompok satu, coba katakan koordinator kelompok satu siapa? Arin kelompok satu, 2 Gonganta, 3 Yandra, 4 Galing. Oke, kalian perhatiin ya, koordinatornya perhatiin. Kita spin kelompok 1. Udah siap? Udah. 1, 2, 3. Kalian dapat pura apa? Kelompok 1 Besakeh. Ya, kita angkat ya. Kelompok 1 Besakeh. Tolong diingat dulu kelompok 1. Sudah? Kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Gonganta ya? Kelompok 2 Tanah Lot. Setelah itu kelompok 3. 1 Besakeh, 2 Tanah Lot gitu ya. Sekarang yang kelompok 3
Kelompok 3 dan 4. Kelompok 3 dulu, setelah itu berarti sisa kelompok 4 ya. Kelompok 3. Kelompok 3 Pulau Melantik. Berarti kelompok 4 Pulau Desa. Sudah? Nah, sekarang ibu bagikan LKPD. Silahkan cari kelompok kalian. Kelompok 1 sampai 1 Arin ya. 1 Arin. Kelompok 2 Mata. Kelompok 3. Yang mana 3 yang nomor 4 ini? Ya, kan 3 penting ya. Kelompok 4. Nah, silakan isi sesuai petunjuk yang ada di LKPD tersebut. Buat dulu nama kelompok kalian. Setelah itu kalian kerjakan LKPD-nya sesuai yang diminta. Di sana diminta jenis huruf. Setelah itu ada pengertiannya dan juga ada keterangan dan gambar. Keterangan dan gambar sudah dituliskan di sana. Ya, dia termasuk
Iya, ada maksudnya di sana. Ada yang jaga kuenya di sana. Cuma ada orang-orang sama. Sudah selesai? Sudah. Semua kelompok sudah? Ada yang belum? Oh iya. Keempat kelompok sudah selesai? Sudah? Kelompok satu? Kelompok satu sudah? Sudah. Kelompok dua? Tiga? Kelompok empat sudah? Semua sudah? Sekarang mau minta kalian satu perwakilan kelompok untuk presentasikan hasil yang kalian buat di depan. Ya. Mulai dari
kelompok 1, silakan perwakilan kelompok. Hasil kelompok saya. Jenis bro, saya akan jaga. Pengertian. Bro bersama adalah salah satu protein sapi dan juga salah satu jenis bro ayam. Bro bersama juga tidak boleh karena orang yang tergolong tidak bisa menjaga. Bro bersama ada di karakter dari Kelompok 2, siapa yang siap? Oke, perwakilan kelompok silakan. Oke, perut kanan lot. Makasih Dea. Perut kanan lot yang dipresentasikan tadi. Ada yang dengan kelompok 2 bilang sesuatu tadi? Kelompok 2 mengatakan bahwa perut kanan lot berada di tengah apa? Pantai, dan jika air sedang tinggi atau besar, berarti kita tidak bisa oke, betul sekali. Pulau Tanah Lot itu berada di tengah pantai atau tengah pasir. Ya. Kalau kita pada saat berkunjung kita yang ke sana, ada air yang besar, kita tidak akan bisa sampai ke pulau tersebut. Sudah, Pulau Tanah Lot termasuk Pulau Danghayangan. Untuk pulau selanjutnya, kelompok 3. Kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pertama, jenis ulat. Pulau desa merupakan kelompokan hayawan 3. Pengertian. Pulau desa atau Pulau Baleadung merupakan tempat pertemuan hidup untuk menghindari desa yang lebih dewasa dalam manifestasinya. Sebagai nama Brahma, Pulau Brahma merupakan Prabhawa jas yang dewasa. Keterangan nama yang dewasa. Pulau desa berada di desa setempat dan dewa yang ditinggal adalah dewa Brahma. Sekian dari tugas kami kita belajar. Oke, sudah kelompok LKPD-nya boleh dikumpul dulu. Kelompok 1 LKPD-nya. Kelompok 2. Kelompok 3.
sesuai yang ada di gambar tabel. Oke, untuk itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu di mana tempat suci atau pura bagi umat Hindu adalah sesuatu yang disucikan, disakralkan. Nah, tempat suci itu pemujaan dari agama Hindu, di mana ada banyak pura di Bali. Hanya pura di Bali disebut juga dengan Pulau Seribu Pura. Ya, jadi ada 5 pengelompokan tempat suci yang sudah sesuai tadi yang kalian kerjakan di atas. Sudah? Sudah? Oke. Sebelum kita lanjut ke SKPD Mandiri, Ibu mau ajak main game sebentar, tetapi gamesnya berdiri. Berdiri semuanya. Ya, Ibu mau ajak main game sebentar. Setelah itu Ibu akan kasih kalian SKPD Mandiri. Perhatikan instruksi yang diberikannya. Yang berdiri, kalau Ibu bilang siku, kalian bilang siku kalian. Kalau Ibu bilang sekat, tangannya kayak gini. Sekat. Ya. Siku, sekat, sekat. Ada barang nggak di tengah-tengah kalian semua? Berdua hanya duduk nyata urutan gitu mulai. 2, 3. Edi sama Veda bisa pindah ke sini sebentar. Edi sama Veda. Nah, sekarang ambil satu barang, boleh pulpen, boleh pensil, boleh pulpen pensil. Taruh di tengah-tengah kalian. Di tengah-tengah di sini, di tengah-tengah kalian berdua. Sudah? Sudah, taruh sekarang. Pakai pulpen atau pensil deh. Ya. Pakai pulpen atau pensil, taruh di tengah-tengah kalian. Sudah? Sudah semua? Ingat instruksinya. Kalau siku, kalau sekat,
dang yang di genre. Dang yang di genre. Udah kelimanya? Tempat suci yang berfungsi untuk memuja dan sayang dewasa beserta manifestasinya yang berkaitan dengan dang yang di genre. Sudah? Nomor 1. Jawaban nomor 1. Pura berasal dari kata pur yang artinya benteng. Nomor 2. Pura yang dipuja tanpa membedakan ras atau golongan. Sayangan jagat. Nomor 3. Pura besake terdapat puja lembur yang disebut kedaman. Yang kelima. Tempat suci mati berdewan untuk Hoya keempat, maaf. Sayangan 3. Pura pelajar. Yang kelima, tempat yang berkaitan dengan dang yang di genre. Dan sudah ya? Sudah semua? Sudah? Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Pelajaran hari ini cukupkan. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Mari kita tutup pelajaran hari ini.